Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Study Student bersama saya Nisa Briansyah. Dan pada video kali ini kita nggak akan belajar, tapi di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang sering muncul atau ada sebuah hal di benak teman-teman yang mungkin itu sering kali juga teman-teman dengarkan dari orang lain, yaitu adakah salah jurusan? Nah, kita akan bedah adakah salah jurusan menurut saya. Nah, sekarang saya akan tanya dulu ke teman-teman. Menurut teman-teman, itu salah jurusan itu apa? Nah, mungkin salah satu dari teman-teman menjawab, ya salah jurusan itu kalau misalnya orang IPS masuknya ke dunia IT kuliahnya, gitu ya. Atau bahkan ada yang menjawab, salah jurusan itu kalau kita kerepotan saat mengikuti pembelajarannya. Atau bahkan ada yang menjawab pula, salah jurusan itu adalah ketika kita ngambil jurusan yang nanti kalau kita lulus, gajinya nggak gede. Itu mungkin jawaban dari sebagian teman-teman. Nah, sekarang saya tanya balik ke teman-teman. Menurut teman-teman, yang benar jurusan itu bagaimana? Ya mungkin salah satu dari teman-teman ada yang menjawab, kalau yang benar jurusan itu orang yang sekolahnya atau SMK-nya jurusan komputer, lalu pas kuliah ngambil jurusan komputer juga. Atau dengan kata lain, masuk ke jurusan tersebut sesuai dengan cita-citanya. Sehingga nantinya akan timbul kalimat, ya lu enak, SMK jurusan komputer, sekarang masuk perkuliahan jurusannya komputer juga. Tinggal nerus-nerusin aja. Gak apa-apa, simpan aja pendapat teman-teman itu. Dan gak ada salahnya kita mempunyai pendapat atau kita berpendapat. Itu gak ada salahnya sama sekali. Silahkan aja kalau ingin berpendapat. Nah, sekarang giliran saya yang berpendapat. Adakah salah jurusan? Simpel aja, ya ada. Menurut saya, salah jurusan itu adalah ketika seseorang masuk ke suatu bidang itu bisa pekerjaan, bisa jurusan, atau bisa sekolah gitu ya, yang orang tersebut tidak mempunyai goals untuk diri sendiri. Oke, dalam tanda kutip tuh, goals untuk diri sendiri, itu nggak ada. Sebagai contoh, kalau ditanya sama teman kita, lu ngapain masuk informatika? Ya kita jawabnya, yang ikut temen aja, biar keren. Ampas. Kalau jawabannya ya hitung-hitung ntar kalau misalnya lulus dari informatika ini bisa kerja di kantor, kan enak ya, ada AC-nya, kita cuman duduk santai. Nah, itu salah satu goals untuk diri sendiri. Nah, sekarang kalau kita ngomongin bener jurusan, oke nih, kita sekolah SD dapat ranking 1 dari kelas 1 sampai kelas 6, SMP nggak kalah pinter, SMK atau SMA-nya masuk di jurusan komputer dan dilanjutkan kuliah misalnya ngambil informatika gitu ya, itu misalnya kan kita nganggapnya itu adalah benar jurusan. Emang nggak bakal ngerasa sulit? Emang kita langsung dapat jaminan IPK 4? Emang nilai kita pada mata pelajaran atau mata kuliah A semua? Ya nggak semudah itu, Pak. Ya nggak semudah itu. Gini deh, masa nggak ada temen sekelas kita yang kita tahu dia itu pinter tapi urusan nilai nggak beres? Atau dalam tanda kutip mengecewakan? Ada juga ya, pasti ada. Nah, sekarang gini, ini dari pengalaman pribadi saya saja. Saya memang kenal dan main komputer sejak SD. SMP saya jadi orang yang nggak beres, nggak usah diceritain lah bagaimana nggak beresnya. Kemudian SMK saya masuk jurusan RPL atau rekayasa perangkat lunak. Dari SD, SMP ke SMK itu nggak gampang. Ya belajar, ya begadang, ya riset, ya nabung, ya nahan lapar demi warnet. Atau bahkan kita mencari hal baru yang mata pelajarannya absurd. Itu kan nggak gampang ya, nggak tinggal nerus-nerusin doang, enggak. Nah, sekarang kita lebih spesifik atau lebih mengerucut ke masalah perkuliahan. Oke, dari jurusan saya yang SMK jurusan RPL, masuk ke informatika. Segampang yang kalian anggap? Oh, tidak. Tidak seperti yang kalian anggap. Kenal sama data science, data mining, logika informatika, aljabar geometri, statistika, matematika diskrit, pemrograman mobile, pemrograman game, AI, dan lain sebagainya. Dan masih ada hal lain yang tidak mudah kita pahami. Ya kan kamu enak tinggal nerusin-nerusin doang? Belum tentu, Pak. Sekali dua kali kita tinggal nyimak, kita tinggal nerusin doang. 4-3 kali kita harus putar badan atau banting setir mulai dari awal sama teman-teman semuanya atau sama teman-teman seangkatan kita atau teman-teman yang lain. Kita mulai dari nol lagi tuh. Nah, pertanyaannya gini,
adakah kemungkinan saya, orang yang SMK-nya jurusan RPL masuk informatika, lebih bodoh daripada orang yang SMA-nya jurusan IPS masuk informatika? Oke, ada banget. Kemungkinannya besar banget saya lebih bodoh daripada yang SMA-nya jurusan IPS. Itu memungkinkan sekali. Nah, kalau saya pribadi, sekolah itu hanya sebagai plan B atau cadangan. Ya, kok bisa? Oke, jadi gini, ini menurut saya pribadi. Kalau misalnya saya salah, silahkan salahkan saya. Ini menurut saya pribadi, opini saya pribadi. Dan masing-masing orang itu kan pasti punya opini yang berbeda. Dan sekali lagi, saya ngomong versi saya sendiri. Dan bukan berarti saya menganggap bahwa sekolah atau pendidikan itu nggak penting, atau bahkan untuk main-main saja, ya nggak. Ya serius, saya sekolah, saya berpendidikan, saya ngerjain tugas, saya ngikutin mata pelajaran, mata kuliah, yaitu serius Pak, nggak main-main. Sekarang saya tanya, apakah semua orang lulusan informatika bakal jadi programmer? Nah, adakah orang yang bukan kuliahnya jurusan informatika atau komputer yang profesinya sekarang jadi programmer? Atau bahkan yang nggak sekolah sekarang jadi programmer hebat? Ada nggak? Ada ya, ada. Yang lulusan informatika belum tentu jadi programmer, yang bukan lulusan informatika bukan berarti dia nggak bisa jadi programmer. Wah, berarti jurusan tidak ada pengaruhnya ke dunia pekerjaan atau profesi kita nanti. Ya belum tentu juga. Saya itu punya passion, saya punya keinginan hidup atau planning hidup, dan syukur-syukur dengan pendidikan dan gelar saya ini bisa membantu saya untuk mencapai target atau cita-cita saya. Syukur-syukur ya. Nah cuman kalau misalnya saya memintanya atau saya berkeinginan, kalaupun si gelar atau pendidikan ini tidak bisa membantu dan mendorong saya ke apa yang saya mau, minimal dia bisa membantu saya ke jalan yang lain. Gitu aja simpelnya. Jadi saya menganggap bahwa pendidikan atau gelar itu hanya plan B atau cadangan. Jadi saya punya passion, syukur-syukur si pendidikan atau gelar ini bisa membantu saya mencapai target saya. Kalaupun nggak bisa, ya saya maunya si pendidikan dan gelar ini bisa menolong saya ke jalan yang lain. Gitu aja, itu menurut saya pribadi. Nah sekarang kita ngomongin harga jual, atau gampangnya ngomong market lah. Sepintas kita punya pemikiran bahwa programmer itu diperlukan untuk saat ini dan masa depan. Tenaga kesehatan banyak diperlukan karena gajinya yang gede misalnya. Kita boleh nggak mikir seperti itu? Ya boleh-boleh aja, sah-sah aja dan silahkan aja. Tapi kalau kita ngomongin market atau harga jual, kita analogikan sebagai barang. Nah barang itu akan semakin mahal kalau misalnya pembelinya atau peminatnya itu banyak, tapi stok barangnya terbatas. Jadi yang beli 10 atau orang yang pengen beli itu 10, cuman barangnya ada 5. Nah, berebutan dong, rebutan. Jadi harga barang itu jadi lebih mahal. Nah, sedangkan barang itu harganya lebih murah kalau misalnya stok barangnya atau penjual dari barang tersebut itu banyak dan peminatnya kurang dari stok atau penjual barang tersebut. Jadi barangnya ada 10, tapi yang nyari orang 5. Ya pasti si pembelinya bakal nyari barang yang sama dengan harga termurah, kan gitu ya. Nah, itu analoginya sama kayak profesi atau pekerjaan. Kita mikir sekarang programmer ataupun bahkan tenaga kesehatan gajinya gede dan sangat diperlukan oleh banyak orang maupun perusahaan. Nah, makanya kita pengen banget tuh jadi programmer ataupun tenaga kesehatan. Nah, tapi bayangkan gini, misalnya semua orang atau kebanyakan orang pengen jadi tenaga kesehatan ataupun programmer. Dan tahun depan, stok programmer atau tenaga kesehatan melonjak. Jadi lebih tinggi, lebih banyak tenaganya. Nah, sedangkan si customer atau orang yang butuh sedikit. Tidak sebanding dengan banyaknya orang yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan maupun programmer. Ya pasti, harga atau gaji dari programmer maupun tenaga kesehatan jadi rendah. Nggak seperti saat ini ketika kita membayangkan saat ini dibutuhkan banget gitu misalnya. Waduh, jadi gimana? Ya udah deh, nyerah aja. Ya elah, masa nyerah? Belum melangkah masa mau ngebunuh diri sendiri? Nggak boleh ya, nggak boleh nyerah. Nah sekarang kita ngomongin resiko. Resiko itu ada kesulitan, ada biaya, ada tantangan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan resiko. Gue pengen sih bang, ngebahagiain orang tua gue punya cita-cita bang, tapi duit kuliah nggak ada.
Nah sekarang saya tanya, apa jalan yang katamu itu akan membahagiakan orang tua, bikin bangga orang tua, bahkan untuk meraih cita-citamu? Jalan utamanya atau jalan satu-satunya harus kuliah. Saya tanya nih, ya kalaupun memang harus kuliah, ya bismillah. Kalaupun memang harus bekerja dan cari pengalaman, kita belajar marketing, ya bismillah. Tapi syukur-syukur, ya kita bisa kuliah dan lalu kita juga bisa meranah ke hal yang lain. Itu kan backupnya banyak ya, kita buka keran banyak, makanya ketika keran satu mampet, kita bisa dapat air dari keran yang lain. Itu lebih bagus, karena apa? Karena kita masih muda, buka keran atau stok kerannya diperbanyak. Supaya nanti kalau keran satunya mumpet, kita masih bisa memanfaatkan keran-keran yang lain. Ya sekarang gini deh, siapa orang yang nggak mau dapat untung banyak dengan cara cepat, mudah, dan tanpa resiko? Tapi pertanyaannya satu, ada nggak? Ya nggak ada. Semuanya penuh dengan resiko. Semuanya penuh dengan biaya atau modal. Semuanya penuh dengan kesulitan. Gitu ya. Jadi, apakah ada jalan seperti itu? Nggak ada. Dan saya mau cerita sedikit bahwa saya adalah salah satu orang atau salah satu contoh orang yang terbiasa melawan kata mustahil. Oke, saya terbiasa melawan kata mustahil. Ya walaupun saya mengakui saya bukan orang hebat ataupun orang yang dapat diteladani. Saya tidak mengaku seperti itu karena saya masih banyak kekurangan juga. Saya terlahir dari keluarga yang biasa-biasa aja. Profesi mak bapak ya cuman petani biasa. Serba dicukup-cukupkan, sekolah, kuliah itu pun harus berpikir 1000 kali karena faktor ekonomi. Ditambah masuk kuliah di jurusan informatika yang saya masuki sekarang ini yang biayanya kalau menurut keluarga saya terbilang mahal banget. Kalau menurut keluarga saya, kalau menurut keluarga teman-teman ya nggak tahu ya. Kan mahal itu relatif terhadap ekonomi atau orangnya. Ya saya nggak tahu ya entah gimana caranya kok saya bisa. Sekarang saya kuliah ya walaupun sambil ngalor ngidul cari duit juga untuk makan atau untuk biaya hidup. Nah kemudian gimana caramu ngelakuin itu bang? Apakah harus nurutin kata orang tua sekalipun? Sekali lagi gini, saya itu orang yang terlalu percaya diri. Saya mengakui itu, saya orang yang terlalu percaya diri. Bahkan bisa dibilang cermin aja itu sudah bodo amat sama saya. Jadi kalau saya ngaca, kemudian cermin bilang lu jelek tong, alah bodo amat. Cermin aja sampai bodo amat bilang bahwa saya itu nggak bisa. Karena saya yakin kalau saya usaha saya pasti bisa. Intinya bismillah dan percaya diri dulu aja dulu. Saya kuliah, saya melakukan apa yang saya inginkan. Apakah itu rekomendasi dari orang tua? Tidak sama sekali. Apakah gampang minta duit ke orang tua? Tidak sama sekali. Susah banget. Terus gimana caranya bang? Oke, jadi gini. Kita mau nggak mau, kita harus sadar bahwa posisi kita adalah sebagai anak yang kewajibannya adalah berbakti kepada orang tua. Kan gitu ya? Ya mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun itu orang tua kita masih bilang lu ngeyel banget sih tong gitu. Nah tapi kalimat itu akan tertutupi secara otomatis dengan sendirinya bukan karena perlawanan kita, tapi pembuktian kita. Ya contoh gampangnya gini, saya orangnya kalau malam gak pernah tidur. Dulu ya memang dimarahin, tapi ternyata sekarang ya udah dimaklumin. Kenapa? Karena saya gak pernah lawan, yang saya lakukan hanya pembuktian. Ini hasilnya. Beres. Tapi pembuktian kan gak gampang ya. Harus melalui beberapa proses, nahan, caci maki, dan lain sebagainya. Gak gampang. Tapi ingat, bukan dengan perlawanan, tapi dengan pembuktian kita sendiri. Kita tahu untuk modal kita itu gak sedikit, tantangannya berat, resikonya pun banyak, tapi kita harus percaya pada diri sendiri bahwa kita bisa ngasih benefit di kemudian hari yang benefitnya lebih dari modal ataupun resiko yang kita hadapi. Kita harus janji ke diri kita seperti itu. Justru menurut saya, dari ekonomi kita yang serba dicukup-cukupkan tersebut, itu muncul beberapa pilihan. Mau menetap dan terus menyalahkan keadaan, atau kita mengakui dan bersahabat dengan keadaan, lalu bikin perubahan. Sekarang gini, kalau kita kelak akan jadi orang yang bermanfaat,
Yang bangga dan yang seneng itu bukan cuma kita dan orang tua kita, tapi lingkungan kita, saudara kita, dan generasi-generasi kita dalam tanda kutip keturunan itu akan bangga dengan kita. Jadi impactnya sangat luas. Udah didoain, dibiayain, dibela-belain panas-panasan ke sawah, terus dengan gampangnya bilang, ya kan salah jurusan. Pecundang. Ngetes mental orang itu gampang. Ya ini kalau ala saya saja. Saya kalau ngetes orang itu bukan dengan kekerasan atau malah cari gara-gara. Ya memang dulu cari gara-gara ya. Ya kalau memang dia iseng lalu mengusik saya, ya saya tantang berantem misalnya. Tapi itu dulu, sekarang enggak. Oke, cara saya gini. Tolong teman-teman jawab di dalam hati teman-teman. Yang tahu diri teman-teman itu, ya teman-teman sendiri. Teman-teman tahu sepenuhnya tentang diri teman-teman itu. Dirimu tahu sikapmu, usahamu, sabarmu, doamu, sifat jelekmu, ekonomimu, siklus pertemananmu, dan lain sebagainya. Intinya, dirimulah yang tahu tentang sepenuhnya dirimu. Nah sekarang saya tanya, kalau kamu sudah tahu dirimu sepenuhnya, yakin nggak kalau dirimu kelak bakal sukses? Yakin nggak kalau dirimu suatu saat akan membanggakan orang tuamu dan lingkungan sekitarmu, bahkan generasimu? Dan ada satu lagi pertanyaan, apa kamu udah tahu apa gunanya kamu terlahir di dunia ini? Udah ya, jangan dibikin ribet lah, dibikin santai aja. Hidup harus santai, udah mumet, jangan dibikin lebih mumet lagi lah, santai aja. Nah tapi teman-teman, ada hal yang lebih penting dari yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya. Jangan lakukan hal-hal yang sudah saya bicarakan tanpa melibatkan Tuhan. Tuhan yang pertama dong ya. Ada kerja keras, ada kerja cerdas, ada doa juga. Kita pasrahkan semuanya. Kalau misalnya bukan rezekinya, ya udah ikhlasin. Kalau memang rezekinya, ya pasti bakal dipertemuin. Yang penting jangan putus asa, dan kita harus yakin sama diri kita sendiri bahwa kita itu bisa. Walaupun kita nggak berharap dengan cara mudah dan cepat pula. Jadi yang terakhir nih, saya mau tanya kepada teman-teman semuanya. Yang teman-teman rasain itu salah jurusan atau merasa salah jurusan? Oke, jadi saya rasa itu aja ya teman-teman ya untuk video kali ini, karena saya sudah ngomong panjang lebar. Ya mudah-mudahan kalau misalnya video ini menurut teman-teman ada faedahnya atau bahkan sedikit aja faedahnya, ya silahkan diambil faedah tersebut. Kalau misalnya teman-teman ngerasa video ini yang nggak ada faedahnya, jangan diambil faedahnya sama sekali lah ya. Share juga video ini kepada teman-teman yang lain agar mereka mendapatkan referensi dari sudut pandang yang lain. Saya Nisa Briansyah pamit, mudah-mudahan videonya bermanfaat, dan saya ucapkan thank you, terima kasih, keep learning and keep spirits.